Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita sudah sampai di surat Al-Masad atau juga disebut dengan surat Al-Lahab. Di pelajaran tafsir itu sangat penting. Memahami Al-Quran itu sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, khairukum, orang terbaik di antara kalian, man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Semoga kita tetap semangat mempelajari Al-Quran, dan semoga kita semua dijadikan orang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Demikian juga Al-Quran ini nanti akan menjadi penolong di hari kiamat ketika manusia dalam kegentingan menghadapi masalah besar, yaitu di padang mahsyar. Maka Al-Quran akan datang untuk memberikan pertolongan, atau yang disebut dengan memberi syafaat. Dari itu kita harus terus istiqomah untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai hidayah atau memberi petunjuk. Sebagaimana firman-Nya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau orang tidak ada takutnya kepada Allah, maka Al-Quran itu tidak bisa bermanfaat baginya. Untuk bisa menjadikan petunjuk, maka orang itu harus mempelajari lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak memberi manfaat bagi Abu Lahab hartanya dan apa yang dia kerjakan, tidak ada gunanya. Sayasla naran, Abu Lahab akan masuk ke dalam api dzata lahab, yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu, demikian juga perempuannya, hammalatal hatab, yang membawa bahan bakar. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali berupa tali serabut. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah, taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu di surat Al-Fatihah. Hadzal Qur'an, maka Al-Quran ini, fihi minad dalalatil katsirati, Al-Quran itu berisi tentang dalil-dalil yang banyak atau dasar-dasar yang banyak. Ma yadullu adalalatan wadihatan, dan menunjukkan dengan petunjuk yang sangat jelas. Ala anna Rasulullah SAW hakun, bahwa Rasulullah SAW itu benar. Banyak sekali ayat menerangkan, menunjukkan bahwa Rasulullah itu benar. Laisa yad'u limalikin, Rasulullah SAW itu tidak mengajak atau menyeru atau berdakwah kepada kekuasaan.
malik atau kerajaan, menjadi raja. Wala lijahin, beliau juga tidak mengajak, tidak menyeru untuk mencari jabatan. Wala liriasatin, wala liriasati qaumihi, dan beliau berdakwah bukan untuk menjadi pemimpin kaumnya. Tapi berdoa, menyeru, beliau itu berdakwah, mengajak beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu misi beliau. Wa amamur rasuli alaihi salatu wassalam, dan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, in qasamu fi muamalatihi wa muamalati rabbih azza wa jalla ila salasati aqsamin. Paman-paman beliau itu di dalam bermuamalah atau berhubungan dengan beliau maupun dengan Allah itu terbagi menjadi 3 golongan. Qismun, satu golongan, amana bihi, satu golongan beriman kepada beliau. Wajahada ma'ahu, dan berjihad bersama beliau. Wa aslama lillahi rabbil alamin, dan menyerahkan diri kepada Allah atau masuk Islam. Itu golongan pertama. Wa qismun, yang kedua, sanidun wa sa'idun, membela dan membantu. Nah, lakinnahu bakin al kufri, tapi dia tetap di atas kekufurannya. Tapi membela Rasul, bantu Rasul. Nah, wa qismun, yang ketiga, anidun, menentang, wa aridun, dan menolak, wa huwa kafirun, dan dia kafir. Jadi yang kafir ada 2, ada yang bela Rasul, membantu Rasul. Nah, wa amal awalu, adapun yang pertama, yaitu yang paman beliau yang beriman dan berjihad bersamanya, fal Abbasu, adalah Abbas. Ini paman beliau, saudara bapaknya. Ibnu Abdul Muttalib, ini kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa Hamzah, dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini juga paman beliau yang masuk Islam dan berjihad bersamanya. Wasani, yang kedua, siapa yang kedua? Hamzah, ya. Afdal minal awal, Hamzah itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada Abbas. Li'anna sani, karena Abbas ini, karena Hamzah itu min afdalis syuhada, termasuk syuhada yang paling utama. Jadi kalau ditanya syuhada paling utama dari kalangan sahabat siapa? Hamzah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, indallah, di sisi Allah. Wa wasafahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Hamzah bi annahu asadullah, bahwa Hamzah itu dijuluki, disifati oleh Rasulullah asadullah. Apa ini artinya? Singa. Jadi singanya Allah itu siapa? Hamzah. Wa asadu rasulihi, dan beliau juga disifati singanya Rasul. Wastashhada radhiyallahu anhu fi Uhud, beliau wafat di perang Uhud. Fis sanati tsaniyah minal hijrah, tahun kedua dari hijrah. Nah, amal ladzi sanada wa sanidun wa sa'idun, adapun paman Rasul yang membela dan membantu Rasul,
Ma'abaqaihi 'alal kufri, walaupun tetap dalam keadaan kufur. Bahwa Abu Thalibin, dia adalah Abu Thalib. Fa Abu Thalibin, maka Abu Thalib qama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu qiyamin fid difa. Beliau benar-benar membela Nabi, sebaik-baik pembelaan dilakukan oleh Abu Thalib. Wa musanidatuhu, dan membelanya. Walakinnahu wal'iyadu billah, hanya saja Abu Thalib ini na'udzubillah qad sabaqat lahu kalimatul azab, ditakdirkan menjadi orang yang disiksa. Lam yuslim, dia tidak masuk Islam hatta fi akhir hayatihi, sampai di akhir hidupnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Fi akhir lahdatin minad dunya, di akhir hidupnya di dunia. Arada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengajukan pada Abu Thalib an yaslama, agar Abu Thalib masuk Islam. Rasul mengajak, ya qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, uhaju billah, aku akan bela engkau di sisi Allah. Lakinnahu aba, hanya saja Abu Thalib itu enggan. Karena di situ ada dua teman jelek, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab kayaknya. Bal wa mata ala qawlihi, bahkan Abu Thalib ini mati di atas ajaran Abdul Muttalib, yaitu musyrik. Fasyafa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada beliau ini, syafaat khusus. Syafaat khusus bagi Abu Thalib saja. Artinya ditolong karena pembelaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta kana fi dahdahin min narin, sehingga Abu Thalib ini berada di paling atasnya neraka. Nah, wa alaihi na'lan, dia berada di paling atas di neraka dengan memakai sendal dari api. Pakai sendal ya tentu siksa yang sangat berat. Kita nginjak saja, terinjak ya, bukan nginjak. Puntung rokok misalnya, kita nggak pakai sendal, maka kita akan teriak sekeras-kerasnya dan akan meloncat setinggi-tingginya dan merasa itu siksa yang sangat berat. Itu terinjak saja, tidak mungkin 1 detik saja. Nah ini pakai sendal selamanya, 2 sandal. Sendalnya dari api. Yaghli minhuma dima'uhu, mendidih karena sandal yang dipakai itu otaknya, artinya sampai ke ujung kepala. Itu kondisi tersiksa, dan itu selamanya. Tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya. Apinya, sendalnya tidak pernah lepas selamanya. Na'udzubillah. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari api neraka. Amma salisu, adapun yang paman Rasul yang ketiga, alladzi anidun, yaitu paman beliau yang menolak atau menentang. Fahuwa Abu Lahabin, yaitu bernama Abu Lahab. Kalau Abu Thalib sih mending ya, kafir tapi bela.
Anzalallahu fihi suratan kamilatan, Allah turunkan tentang Abu Lahab ini satu surat sempurna. Tutla fis salawati, yang surat itu dibaca dalam sholat-sholat. Nah, fardiha wa nafliha, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Bisirri wal alan, baik sholat sir, sholat yang pelan maupun sholat yang keras. Maghrib, isya, subuh. Yusabul mar'u, diberi pahala orang ala tilawatihi, orang yang membacanya diberi pahala. Ala kulli harfin asru hasanatin, setiap hurufnya 10 pahala. Misalnya tabbat itu 3, berarti tabbat ini 30 ya. Kalau yada 30. Nah, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab. Hadza raddun ala abi lahab. Ini bantahan, ayat tabbat ini membantah Abu Lahab. Allah membantah Abu Lahab. Hina jama'ahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi mengumpulkan orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy dikumpulkan atas perintah dari Allah. Wa anzir ashiratakal muqarrabin, kata Rasul, kata Allah, berilah peringatan keluargamu yang terdekat dulu. Atas perintah Allah ini, maka Rasul mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh Quraisy. Dan beliau mengatakan, siapa aku ini? Maka orang-orang Quraisy sepakat, engkau ini orang baik, orang yang al-amin, dipercaya, tidak pernah dusta. Gimana kalau aku kabarkan bahwa di balik gunung Sofa ini, ya berdiri di sofa ya, kalau aku kabarkan dari balik gunung Sofa ini ada musuh mau menyerang kalian, percaya apa tidak kalian? Percaya. Orang Quraisy sepakat percaya. Nah, kenapa Rasul mengumpulkan mereka? Lihat untuk diajak mereka ilallah. Ketahuilah wahai orang Quraisy, tokoh Quraisy, sesungguhnya saya ini utusan Allah. Nah, fabasyara wa anzara, maka Rasul memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, maka Allah akan selamatkan, akan dimasukkan surga. Tapi barang siapa yang cengkal, enggan, tetap di atas kesyirikannya, maka ini namanya andaro. Qala, maka dijawab seruan Nabi itu oleh Abu Lahab. Abu Lahab langsung menjawabnya. Tabban laka, celaka engkau Muhammad. Nah, alihada jama'tana, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Qaluhu alihada jama'tana, perkataan Abu Lahab ini, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Isyaratun litahkir. Ini mengisyaratkan peremehan atau pelecehan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu penting atas perintah dari Allah. Yakni apa yang dilakukan oleh Rasul ini amrun hakirun, perkara yang remeh. Ma yahtaju an yujma'a, perkara yang tidak butuh untuk sampai kumpul seperti ini. Tokoh-tokoh Quraisy sampai kumpul semuanya.
Nah, wahada kaqaulihi, dan ini ucapan Abu Lahab ini seperti firman Allah, ahadalladzi yadhkuru alihatukum. Apakah ini yang diucapkan Tuhan-Tuhan kalian? Ini maksudnya ucapan peremehan. Wal makna tahkiru, maknanya peremehan. Falaisa bisai'in wa la yahtamu bihi, sehingga mereka tidak menganggap itu perkara yang penting dan tidak mempedulikan, karena dianggapnya sesuatu yang enggak perlu. Kama qalu, sebagaimana mereka juga mengucapkan, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Sekiranya Al-Qur'an ini diturunkan kepada orang dari dua negeri. Ini juga ucapan peremehan. Falhasilu, maka kesimpulannya, anna Aba Lahabin, bahwa Abu Lahab mengatakan, tabban laka alihada jama'tana, celaka engkau Muhammad, apa hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Faradallahu alaihi bihadhihi surah, maka Allah bantah ucapan pendek dari Abu Lahab ini dengan surat sempurna, yaitu surat Al-Lahab atau Al-Masad. Kalau Lahab itu gejolak api, kalau Masad itu serabut. Buat tababu, at-tabab itu apa? Di sini kan Allah mengatakan tabban atau tabbat. At-tababu al-khosaru. Tabab itu maknanya khosaru. Khosar itu kerugian atau kebinasaan. Seperti dalam surat Wal-Asri, innal insana lafi khusrin. Semuanya manusia itu dalam kerugian. Nah, atau dalam kebinasaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma kaidu fir'auna illa fi tababin. Tidaklah tipu daya Fir'aun itu kecuali tabab, kata Allah. Apa tabab? Khosarun, kebinasaan. Wa bada'a, dan Allah Subhanahu wa taala memulai di surat Al-Lahab ini biyadaihi, dengan kedua tangannya Abu Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kok tangannya yang disebut oleh Allah? Qabla dzatihi, sebelum badannya. Kok enggak badannya? Li'anna yadaini, karena kedua tangan, huma alatal amal, karena kedua tangan itu merupakan alat berbuat, wal harokah, dan bergerak, wal ahdu wal ato, mengambil dan memberi, wa ma asbaha dzalika, dan yang lainnya. Wa hadzal laqabu Abu Lahab, sementara kenapa dia ini dijuluki oleh Allah sebagai Abu Lahab. Lahab tadi artinya apa? Gejolak, bapak gejolak. Ini laqabun munasibun. Ini adalah julukan yang sesuai, yang pantas, tamaman, secara sempurna, lihalihi, dengan keadaannya Abu Lahab. Jadi dia emosinya muntap, membara. Abu Lahab ini membara. Emosinya membara sampai mengucapkan seperti itu pada Nabi. Wa ma'alihi, dan tempat kembalinya. Nah, wajhul munasabati, di mana kesesuaiannya? Anna hadzal rajula, bahwa orang ini saufa yakunu fi narin taladhdha, dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala.
Tataladza lahaban, bergejolak aziman, dengan gejolak yang sangat besar. Mutabikatun lihalihi wa ma'alihi, sesuai dengan keadaan jiwanya Abu Lahab dan tempat kembalinya. Nah, walama aqbala Suhailu bin Amr fi qissati ghazwatil Hudaybiyah, seperti ketika Suhail bin Amr menghadap sebagai utusan dari Quraisy untuk berunding dengan pasukan mukminin di Hudaybiyah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza Suhail bin Amr, ini Suhail ini yang maju mewakili orang Quraisy. Karena sudah sekian utusan dari Quraisy, nggak ada kesepakatan. Nah, maka yang terakhir ini menghadap sebagai wakil Quraisy adalah ini Suhail. Maka Rasul mengatakan, hadza Suhail bin Amr wa ma arahu illa sahlun lakum min amrikum. Dan aku melihatnya itu mudah baginya, bagi kalian nanti akan mudah. Karena Suhail yang menghadap. Suhail sendiri itu mudah. Nah, artinya nama itu biasanya sesuai dengan orangnya. Karena nama itu merupakan doa. Dan itu juga nasihat kalau memberi nama itu yang baik-baik. Nah, li'annal isma, karena nama itu mutabikun lil fi'li. Karena nama itu akan menyesuaikan dengan perbuatan. Misalnya orangnya dinamai Bengis, nanti perbuatannya ya bengis ya. Atau orang diberi nama cerewet, ya nanti cerewet perbuatannya. Artinya perbuatan itu mengikuti namanya. Ketika dipanggil juga dia sedang mendoakan. Yaqulullahu azza wa jal, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu. Kalau diterjemah mungkin diartikan tidak ada gunanya hartanya. Berarti ma di sini artinya tidak ada. Ma hadhihi, ma di ayat ini yahtamilu, ada kemungkinan maknanya antakuna istifhamiyah, bisa diartikan istifham. Istifham itu kata tanya. Apa gunanya hartanya gitu. Kalau ini diartikan apa? Kata tanya. Apa gunanya hartanya Abu Lahab? Wal maknanya kalau ini kata tanya, ayyu syai'in aghna, apa gunanya maluhu wa ma kasaba, harta dari Abu Lahab dan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Wal jawabu, jawabnya la syai'a, tidak ada gunanya, tidak akan bisa nolong. Nah, wayang tamilu, dan kemakna kedua dari ma ini antakuna ma nafiyah, itu bermakna nafi. Nafi itu artinya peniadaan. Kalau peniadaan berarti tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya harta Abu Lahab. Aima aghna anhu, maksudnya tidak ada gunanya. Ailam yuni anhu maluhu wa ma kasaba syai'an, artinya tidak akan memberikan pertolongan sama sekali. Wakilal maknanya ini mutalaziman, maka kedua makna ini saling berkaitan.
Nah, apa gunanya? Kan gitu pertama tadi ya. Terus dijawab, ya tidak ada gunanya. Kan gitu ya. Nah, itu makna apa? Ma'agna anhu maluhu. Ketika kita baca surat ini, diingat-ingat maknanya. Supaya tidak ngelamun, pikirannya tidak keluar dari sholat. Wa ma'nahuma dan makna keduanya, annama lahu bahwa hartanya Abu Lahab, wa ma kasaba dan apa yang dikerjakan, lam yughni anhu syai'an, tidak memberi manfaat sama sekali. Ma'annal adata, padahal kebiasaannya atau biasanya, annal mala yanfa'u, harta itu bermanfaat biasanya. Fal malu yafdi bi al-insan nafsahu, harta itu bisa dipakai untuk menebus dirinya. Lau tasallatu alaihi aduun, misalnya dia sedang ditahan musuh. Waqala, maka dia mengatakan kepada musuhnya, ana u'tika kada wa kada minal mali watrikni, aku akan beri kau ini dan itu harta, tapi aku bebaskan. Yudlikuhu, kemudian dia membebaskannya. Lakin qad yatlubu malan kasiran au qalilan, kadang dia minta harta banyak atau sedikit musuhnya. Walau marido, kalau orang itu sakit, intafa bimalihi, bermanfaat hartanya, beli obat, ya, bayar dokter, bayar rumah sakit. Nah, walau jaa, kalau orang itu lapar, intafa bimalihi, bermanfaat hartanya, beli beras, beli lauk. Nah, fal malu yanfa'u, maka harta itu bermanfaat. Nah, lakinnan naf'a, hanya saja manfaat, alladzi la yunji sahibu minan nar. Karena kalau sampai makan tadi ya, sakit, makan dan sebagainya, itu Abu Lahab ya merasakan, ya. Tapi manfaat yang tidak menyelamatkan orangnya dari neraka, laisa binaf'in, itu bukan manfaat. Nah, kalau jadi dari sini orang-orang kafir itu ya makan, ya gemuk dan seterusnya, tapi itu bukan manfaat ya. Manfaat itu kalau membawa orangnya ke surga dan menyelamatkan dari nerakanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke surganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Semoga ayat ini menambah iman kita kepada Allah, menambah keimanan dan ketakwaan, dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Ayat berapa ini? Ayat 2 ya. Ingat-ingat sampai ma'agna anhu maluhu. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.